Sewa mobil memicu dendam berujung tragedi. 5 orang satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat ditemukan tewas. Yang mengejutkan, jasad kelimanya dikubur dalam satu lubang di halaman belakang rumah. Polisi meyakini aksi pembunuhan ini sebelumnya telah dirancang dengan rapi. Lalu apa sebenarnya yang terjadi di balik dinding rumah itu? Satu keluarga yang ditemukan tewas adalah pemilik rumah, Sahroni. Kemudian anak Sahroni Budi, menantu Sahroni Eis, dan 2 cucunya. Kelimanya dianiaya hingga tewas. Senin 1 September 2025, warga Kelurahan Paoman, Indramayu digegerkan dengan penemuan 5 jenazah terkubur dalam satu lubang di rumahnya. Awalnya warga curiga rumah Sahroni sepi. Setelah dicek, ditemukan gundukan tanah dengan bau menyengat. Ada bagian tubuh muncul dari gundukan tanah. Polisi datang mengevakuasi 5 jenazah. Sore sekitar setengah 6 saya ke rumahnya karena lost contact dari hari Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin nggak ada kabar dari Mama Ratu. Terus saya ke rumahnya sama teman-teman. Terus teman izin ke saudaranya yang ada di sini buat ngedobrak pintu, buat ngelihat kondisi di dalam apa ada orang atau gimana, karena kita susah lost contact. Pas didobrak, kita cari-cari semua, motor, mobil ada semua. Kita nggak nemuin apa-apa juga, cuma kita nemuin bau bangkai. Nah dipikir itu bangkai tikus atau apa gitu kan. Udah sampai ke lantai atas juga nggak ketemu apa-apa. Terus akhirnya kita pulang. Nah saya dapat kabar lagi tuh habis maghrib. Sehari setelahnya warga menemukan salah satu mobil korban di desa lain. Mobil terparkir di pinggir jalan lengkap dengan kuncinya. Polisi mengamankan mobil sebagai barang bukti. Pasti beli dulu ya, cuman esok jam Satu keluarga korban pembunuhan di Indramayu telah dimakamkan pada 3 September 2025 di Desa Sindang, Kabupaten Indramayu. Pemakaman dilakukan usai identifikasi dan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Losarang. Isak tangis warga mengiringi pemakaman. Di mata warga, keluarga Sahroni maupun anaknya Budi dikenal sebagai tetangga yang baik. Keluarga Pak Budi tuh baik, ya ramah, ya nggak inilah maksudnya mah nggak nyangka gitu sampai bisa ada kejadian kayak gini tuh. Tetangga mengatakan sebelum ditemukan tewas, salah satu korban sempat keluar rumah membeli ayam bakar. Kepada tetangganya, korban mengatakan membeli ayam bakar untuk tamu di rumahnya. Beli ayam bakar di situ di depan, 5. Ditanyain sama itunya tuh, buat apa banyak-banyak, ada teman, ada saudara datang. Pasca tewasnya satu keluarga di Indramayu, polisi sempat mengamankan sejumlah warga dan seorang mantan karyawan korban. Ketua RT menyatakan warga yang ditangkap tak boleh dijenguk keluarga. Bahkan 2 warga yang biasanya aktif di masjid juga tidak terlihat. 8 September 2025, polisi akhirnya menangkap 2 tersangka pembunuh satu keluarga di Indramayu. Kedua tersangka ini sempat melarikan diri ke Jawa Timur. Mereka berniat kabur dengan menjadi awak kapal pencari ikan. Saat polisi menangkap keduanya, mereka sempat melakukan perlawanan sehingga ditembak di bagian kaki. Selain menangkap 2 pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya mobil milik korban, pakaian, dan sprei korban, serta sejumlah uang tunai pelaku. Pelaku sempat kabur, jadi sempat kabur ke arah Jawa Tengah, namun kemudian kembali lagi ke Indramayu karena mereka berdua tidak tahu harus berbuat apa dalam pelarian itu. Hubungan antara pelaku dan korban itu hanya saling kenal dan juga pernah kebetulan bekerja bersama dengan salah satu korban.
di salah satu bank. Motif dan lain-lain sekarang kami sedang dalami, baru kita amankan tadi, kita sedang gali keterangan mereka dan juga mencocokkan bukti-bukti dan untuk menyimpulkan modusnya seperti apa. Sebelum membunuh kelima korbannya, pelaku menggunakan akal bulus dengan datang ke rumah korban dan mengajak berbisnis. Saat korban mengajak ke gudang, pelaku menganiaya satu persatu korbannya hingga tewas. Polisi mengungkap motif pembunuhan satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat diduga lantaran dendam terkait rental mobil korban. Pelaku R sempat menyewa mobil milik korban namun mogok saat dipakai. Pelaku kemudian meminta kembali uang sewa Rp750.000, namun korban menyatakan sudah digunakan untuk membeli sembako. Pelaku bersama rekannya kemudian merencanakan pembunuhan terhadap para korban. Saudara tersangka ini R ini merasa kesal kepada korban ya saudara BA karena sebelumnya pada tanggal 25 itu yang bersangkutan berencana untuk sewa mobil milik saudara BA ini ya. Mobilnya berupa Avanza ya. Kemudian yang bersangkutan ini sudah memberikan uang sewa tadi kurang lebih 750.000 ya. 27 yang bersangkutan ini ke rumahnya untuk mengambil kendaraan tersebut, tetapi ternyata kendaraannya ini sedang mogok ya. Dan saudara BA ini diminta kembali uangnya untuk sewa tadi agar tidak jadi, tetapi ternyata BA ini Dalang pembunuhan satu keluarga berinisial R merupakan residivis kasus penganiayaan berat. Dalam menjalankan aksinya, R dibantu seorang rekannya berinisial P dengan iming-iming 100 juta rupiah. Tersangka R telah merencanakan pembunuhan terhadap 5 orang. Masalahnya dipicu soal sewa kendaraan. Keduanya dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Banyak masalah yang dianggap sepele ternyata bisa berakibat fatal. Perlu kewaspadaan dalam menyikapi segala masalah, terlebih terhadap orang yang tidak dikenal baik. Tetap bersama kami di Berita Utama.